Di tahun 2023 yang sudah lalu, itu kita membayar 41,72 miliar dolar. Bagaimanapun penduduk Indonesia itu ada yang investasi di luar negeri dan bersifat langsung. Mereka mungkin punya perusahaan di Kamboja, di Vietnam, di Amerika. Nilainya pada tahun 2023 itu 2,86 miliar dolar yang diterima investasi langsung. Ini bukan arus modalnya, tapi arus balas jasanya. Bisa dikatakan modal penduduk Indonesia cukup signifikan melakukan pembelian saham, pembelian surat berharga. Jadi kita pada saat kita menjual SBN kepada asing, sebagian modal penduduk Indonesia membeli surat berharga Amerika, Treasury. Jadi jangan salah ya, sebagai sebuah negara bebas terbuka, yaitu terjadi secara wajar kan. Tapi nilainya memang belum sebesar asing membeli Indonesia. Kita sudah mempelajari tentang neraca pendapatan primer. Salah satu bagian dari neraca pendapatan primer adalah neraca pendapatan investasi yang mencatat tentang kompensasi terhadap modal finansial. Sekali lagi, kalau kita sebut neraca, itu ada yang bersifat kita membayar kepada pihak asing, ada yang kita bersifat menerima dari asing atas jasa faktor produksi yang dipakai oleh masing-masing. Nah, dalam hal pendapatan investasi, neraca pendapatan, kita sudah belajar agregatnya. Untuk sesi kali ini kita melihat rinciannya berdasarkan jenis. Jadi ada selisih antara penerimaan dan pembayaran, kita sebut dengan neraca pendapatan investasi. Itu nilainya pada triwulan 1 itu defisit, dan biasanya memang defisit. Kita sudah belajar juga bahwa itu defisit terbesar. Nah, tetapi kita akan melihat nanti. Nah, ini neraca yang kita sudah lihat di sesi sebelumnya, saya ulangi kembali untuk mendapatkan gambaran. Maka di tahun 2023 yang sudah lalu, itu kita membayar 41,72 miliar dolar, berupa terutama keuntungan dan bunga ya, baik itu terhadap utang swasta maupun utang pemerintah. Keuntungan itu berarti keuntungan dari modal asing yang di Indonesia. Tetapi pada saat bersamaan kita juga menerima 7,61 miliar dolar. Nah, lalu neracanya adalah sebesar 34,1 ya. Nah, pada triwulan 1 yang sudah berjalan, itu kita sudah mengalami defisit 8,557. Kita belum tahu nanti kesininya berapa, tapi kita sudah memperkirakan antara 35 sampai 36 miliar dolar. Untuk sesi kali ini kita melihat ini, keseluruhan ini terdiri dari jenis apa saja. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah investasi langsung. Investasi langsung itu terkait dengan imbalan bagi kepemilikan atas seluruh atau sebagian usaha. Ini penting ya, tidak harus seluruhnya. Jadi perusahaan campuran kan juga ada unsur asingnya untuk ikut mengendalikan. Nah, kemudian kepemilikan penduduk Indonesia di luar negeri itu menimbulkan penerimaan. Sebaliknya, kepemilikan asing di Indonesia menimbulkan pembayaran atas jasanya. Bedakan ya, kalau transaksi finansial itu mencatat arus modalnya, kalau ini mencatat arus balas jasanya. Penerimaan pendapatan investasi langsung triwulan 1 tahun 2024 itu ada, lalu yang tahunnya ada juga. Nah, kita lihat langsung saja di gambarnya biar kelihatannya. Ini penerimaan pendapatan investasi langsung. Jadi ini untuk kita memahami bagaimanapun penduduk Indonesia itu ada yang investasi di luar negeri dan bersifat langsung. Mereka mungkin punya perusahaan di Kamboja, di Vietnam, di Amerika. Menurut kabar sudah ada juga di Cina ya. Nah, ini nilainya pada tahun 2023 itu 2,86 miliar dolar yang diterima investasi langsung. Ini bukan arus modalnya, tapi arus balas jasanya. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2024 ini berjalan 1 triwulan 8,25. Berarti nanti kelihatannya hanya akan setara dengan 3 tahun terakhir ini. Kisaran 3 miliar dolar. Bagaimana dengan pembayaran atas perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia? Saya ulangi, saya sebut perusahaan itu tidak selalu berproduksi barang, ya. Bisa produksi jasa. Bisa dia punya bank, dia bisa lembaga keuangan, dia bisa punya lembaga konsultan. Nah, kita lihat pada tahun 2023, investasi langsung ini kita membayar 24,66 miliar dolar. Memang lebih rendah dari 2022, tapi termasuk yang tinggi dari belasan tahun terakhir. Sedangkan pada triwulan 1 kita sudah membayar 6,29.
Maka potensinya tahun 2024 ini mungkin di kisaran 25 sampai 26 miliar dolar. Jadi akan menciptakan rekor mungkin pembayaran terhadap kompensasi investasi lama. Jenis kedua dari investasi adalah disebut investasi portofolio, terkait kepemilikan saham, obligasi korporasi, dan surat berharga negara. Kepemilikan Indonesia di luar negeri itu menimbulkan penerimaan kepemilikan asing terhadap di Indonesia, menimbulkan pembayaran. Jadi kita pada tahun 2023 menerima pembayaran kurang lebih 3,58 miliar dolar. Ini satuannya juta ya. Sedangkan triwulan 1 kita sudah mendapat 1,21. Maka dengan cara ini potensinya melampaui tahun 2023. Kita menerima. Bisa dikatakan berarti penduduk Indonesia, modal penduduk Indonesia cukup signifikan melakukan pembelian saham, pembelian surat berharga. Jadi kita pada saat kita menjual SBN kepada asing, sebagian modal penduduk Indonesia membeli surat berharga Amerika, Treasury. Jadi jangan salah ya. Dan itu sebagai sebuah negara bebas, terbuka, yaitu terjadi secara wajar kan. Tapi nilainya memang belum sebesar asing membeli Indonesia. Nah kemudian pembayaran, kita sudah membayar kurang lebih 13,24 miliar dolar di tahun kemarin. Ini sudah berjalan 3,3, maka kelihatannya tahun 2024 kurang lebih setara. Jadi ini masih dalam beberapa tahun terakhir ini relatif setara pembayaran terhadap jasa investasi portofolio. Saya ulangi, ini adalah imbal jasa, bukan investasi portofolionya. Jadi kalau jasanya bisa berupa dividen, bisa berupa keuntungan ya maksudnya, bisa berupa bunga. Maka menimbulkan neraca yang semacam ini. Dari sisi neraca memang beberapa tahun terakhir ini juga relatif hampir sama ya, naik turun tapi tidak jauh. Nah, tapi dari lihat ini tadi, sementara ininya relatif meningkat, diimbangi oleh peningkatan penerimaan. Jadi kurang lebih pendapatan investasi portofolio ini memang selama beberapa tahun terakhir relatif setara ya, di kisaran 10 sampai 11 miliar dolar. Bagaimana dengan jenis yang ketiga? Investasi lainnya itu terkait dengan utang dagang, pinjaman, serta simpanan bank atau lembaga keuangan. Nah, kepemilikan penduduk Indonesia di luar menimbulkan penerimaan, sebaliknya kepemilikan asing di Indonesia menimbulkan pembayaran. Sebagai catatan, kemungkinan terkait dengan kepemilikan penduduk Indonesia di luar itu antara lain, ya DHE itu, devisa hasil ekspor tidak dibawa pulang, kan disimpan di lembaga keuangan sana. Itu menimbulkan balas jasa berupa bunga. Itu biasanya dalam konteks ini tercatat di sini bunganya ya, bukan nilainya. Begitu juga dengan utang dagang. Jadi utang dagang itu kan bisa konteksnya DP, down payment, bisa juga dalam konteks ya pembayaran yang sedikit tertunda tapi masih terkait utang dagang, bukan utang yang sifatnya utang di luar dagang. Kita lihat secara grafik penerimaan pendapatan investasi lainnya itu mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. 2023 ini sudah tertinggi selama 15 tahun, kecuali tahun 2007. Nah, 2024 ini selama 1 triwulan sudah senilai. Maka kemungkinan ini dengan 2023 hanya setara. Tetapi kita tidak bisa memandang kayak gini ya, bahwa nilainya miliar dolar. Jadi memang berarti ada uang penduduk Indonesia di luar negeri. Investasi lainnya ini lebih liquid ya dibandingkan portofolio maupun apalagi investasi langsung. Jadi bisa berupa simpanan di bank, simpanan di lembaga keuangan, utang dagang dan semacam itulah. Nah, sedangkan pembayarannya itu kita sudah mencapai 3,8 miliar dolar pada tahun 2023. Pada tahun 2024 ini sudah 1,2, maka potensinya mungkin masih setara atau sedikit lebih rendah dari 2023. Neracanya lalu menjadi begini, investasi lainnya. Dari uraian tadi, kita melihat ketiga jenis investasi, itu fenomenanya tetap menunjukkan Indonesia membayar lebih banyak dibandingkan menerima. Namun, penerimaan Indonesia juga pelan-pelan mengalami peningkatan. Artinya, ada aspek penduduk Indonesia melakukan investasi di luar negeri.
Dan yang perlu kita highlight ada satu jenisnya adalah yang disebut dengan investasi lainnya, di mana kemungkinan uang atau modal penduduk Indonesia di luar negeri, baik yang itu berupa sekedar simpanan untuk melakukan faktor profit taking atau spekulasi, atau juga dari sini kita sudah bisa menangkap bahwa isu rumor tentang DHI yang diparkir di luar negeri itu cukup terkonfirmasi karena ada pembayaran atas balas jasa.